di pagi hari ini ya, Halo RRI kembali hadir menemani Anda sampai dengan jam atau pukul 10 ya waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar, saya akan mengajak kita ya untuk mendengarkan opini dari warga masyarakat ya yang ada di Riung nih pendengar. Bapak Arifin ya, yang mengeluhkan infrastruktur yang ada di Riung nih pendengar. Dan nanti setelah ini kami juga akan menghubungi dinas terkait ya untuk membahas persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat Riung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Arifin Zage, tinggal di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kecamatan Riung adalah satu wilayah yang masuk ke dalam pemerintahan Kabupaten Ngada, tepatnya berada di wilayah utara Kabupaten Ngada. Namun ada hal yang mungkin menjadi perhatian kita bersama berkaitan dengan akses atau fasilitas baik yang ada di tempat destinasi maupun akses bagaimana wisatawan bisa ke Riung atau dari Riung ke daerah lain. Yang perlu diperhatikan itu akses jalan, itu jalan tengah dari Riung menuju ibu kota Kabupaten Ngada, Bejawa, di mana ada beberapa titik atau beberapa ruas jalannya itu memang perlu diperbaiki. Memang sudah aspal, tapi ada aspal yang sudah berlobang, dan ini menjadi keluhan dari setiap wisatawan atau pengunjung yang datang ke Riung. Yang kedua, jalan sempit karena sepanjang bahu jalan itu ditumbuh oleh rumput-rumput, jadi tidak ada perawatan jalan. Ini berisiko sekali bagi wisatawan dari aspek keselamatan, membuat traumatis atau bahkan wisatawan bisa mengurungkan niatnya datang ke Riung karena faktor atau akses jalan yang sangat berisiko. Terus yang berikut, ruas jalan Trans Utara dari Riung ke Bai ke Kabupaten Nagekeo ya perlu ada peningkatan. Di beberapa titik juga sudah ada yang rusak karena memang jalan ini menjadi nadi. Jalan ini yang dapat membuka isolasi sebuah daerah karena semuanya akan bergerak tanpa jalan itu tidak bisa. Terus dari Riung ke Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Barat juga perlu diperhatikan jalan yang bisa membuat atau pengguna jalan itu nyaman karena dengan pelayanan jalan yang baik. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya sudah kita dengarkan bersama keluhan warga masyarakat Riung terkait dengan akses jalan menuju destinasi wisata Riung ya yang dikeluhkan oleh Bapak Arifin. Nah, seperti apa tanggapan dari dinas terkait ya? Dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Ngada dengan infrastruktur yang menurut warga masyarakat belum memadai. Kita akan dengarkan sesaat lagi tanggapan dari Bapak Joni Dopo selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ngada. Perhatikan
kau rasakan aku yang sedang jatuh cinta. Hati-hati akan pesonaku. Aku tahu cara memikatmu. Lihat saja nanti, pasti kamu kan jatuh cinta padaku. Aku punya rumah, aku punya mobil, aku punya duit, dan ku juga gak pelit. Aku ini manis dan aku juga romantis. Awas lihat saja nanti, kau kan jatuh cinta padaku. Cinta padaku. Aku suka menelponmu, aku suka saat-saat bicara denganmu. Tapi kamu belum mau terima rayuku, apalagi terima cintaku. Say hati-hati akan pesonaku. Aku tahu cara memikatmu. Lihat saja nanti, pasti kamu kan jatuh cinta padaku. Aku punya rumah, aku punya mobil, aku punya duit, dan ku juga gak pelit. Aku ini manis dan aku juga romantis. Awas lihat saja nanti, kau kan jatuh cinta padaku. Lihat saja nanti, pasti kamu kan jatuh cinta padaku. Aku punya rumah, aku punya mobil, aku punya duit, dan ku juga gak pelit. Aku ini manis dan aku juga romantis. Awas lihat saja nanti, kau kan jatuh cinta padaku. Aku punya rumah, aku punya mobil, aku punya duit, dan ku juga gak pelit. Aku ini manis dan aku juga romantis. Awas lihat saja nanti, kau kan jatuh cinta padaku. Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan. Hai Pak Petro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak? Ya, biasalah.
ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti? Pak Pedro sih lama nggak main ke sini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak. Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka. Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat. Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat. Nama kamu siapa? Saya Lastri, usia saya 12 tahun. Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia. FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Halo RRI pagi hari ini. Kalau tadi kita sudah mendengarkan ya keluhan dari warga masyarakat Riung ya terkait dengan infrastruktur jalan yang menurut warga yang diwakili Bapak Arifin tadi ya bahwa jalan menuju dari dan ke destinasi wisata Riung ini saat ini tidak mendukung ya kelancaran wisatawan ya untuk berkunjung ke destinasi wisata Riung nih. Nah, seperti apa tanggapan dari yang disampaikan ya warga masyarakat, dan saat ini kami sudah terhubung ya dengan Bapak Joni Dopo selaku Kepala PUPR Kabupaten Ngada terkait dengan hal ini. Pendengar, di ujung telepon ya sudah tersambung nih bersama Bapak Joni Dopo. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak pagi hari ini? Halo, selamat pagi Bapak. Iya, apa kabarnya Bapak pagi hari ini? Siap. Baik, sehat ya. Mudah-mudahan saja juga aktivitasnya lancar pagi hari ini dan semangat untuk Bapak. Sehat, alhamdulillah. Baik Bapak. Nah, seperti yang tadi sudah dikeluhkan oleh warga masyarakat Riung ya, yang diwakili oleh Bapak Arifin tadi bahwa akses jalan menuju destinasi wisata di Riung ini saat ini rusak ya Bapak. Nah, untuk mengulas isu penting tentang infrastruktur jalan dari dan juga menuju ke destinasi wisata Riung yang merupakan salah satu ikon wisata ya unggulan Kabupaten Ngada ini. Nah, akses jalan yang baik ini tentu saja menjadi kunci ya. Kunci utama dalam mendukung kelancaran mobilitas wisatawan, meningkatkan kenyamanan perjalanan, kemudian juga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar destinasi. Nah, untuk membahas lebih lanjut Bapak terkait hal ini sebagai pembukanya ya di kesempatan pagi hari ini, bagaimana nih gambaran umum kondisi infrastruktur jalan dari dan ke destinasi wisata Riung saat ini menurut Bapak? Baik, selamat pagi ya. Pagi juga Bapak. Selamat pagi untuk warga Riung juga. Nah, dan tentunya bahwa keluhan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Riung, ya, tapi pada prinsipnya seluruh masyarakat Kabupaten Ngada. Jalan ini penting terkait dengan fungsinya untuk moda transportasi, barang, orang, dan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat itu. Itu jalan, fungsi jalan ya. Iya. Berkaitan dengan persoalan yang digambarkan tadi, Riung ya, khusus untuk jalan Bejawa itu kode link ya, jalan berkode link.
ya. Kode link itu kewenangan provinsi. Oke, Ya. baik Bapak. Bejauh Pemariung itu kewenangan provinsi. Jalan ini kan pertama saya klarifikasi ya, ini dari ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Pertanahan, Oh ya, PUPRP. ya baik Pak. Ya. Ya. Nah, untuk jalan, asal jalan menuju Riung memang itu setiap tahun kita selalu melakukan monitoring. Ya. Berapa kali kunjungan saya ke provinsi, ke teman-teman di PUPRP provinsi, saya sudah sampaikan ini. Ya. Ya. Tidak hanya di situ, itu ruas juga dari Bayi Panam Bazang juga, itu rusak berat. Nah, kalau bicara soal kewenangan, ya, kalau bicara soal kewenangan, kita tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi situ. Kita hanya Oke, melaporkan. baik Bapak. Melaporkan ke provinsi karena itu statusnya jalan provinsi. Nah, karena itu kewenangan mereka. Dan berapa tahun kemarin di link yang sama dari ujung sini ini Bejawa kita sudah tangani, tapi kita izin ke provinsi dan disetujui harus melalui mekanisme izin. Ya. Dan untuk Bejawa Pemariung memang itu data-data jalan itu kita sudah ambil semua. Baik Berapa kali Bapak. kita sudah kirim ke provinsi. Dan ketika ada kunjungan dari teman-teman PU provinsi itu kita sudah sampaikan. Ya. Dan ini sudah menjadi catatan mereka. Ini jalan strategis. Ya. Baik Bapak. Karena Riung adalah potensi pariwisata yang begitu besar. Ya, kita harapkan Riung itu sepanjang jalan sampai ke utara itu kan jadi Labuan Bajo mini. Ya. Destinasi yang menjadi cita-cita masyarakat yang ada untuk kedepannya. Jadi menyangkut jalan itu memang terima kasih ya sudah memberikan informasi ini. Baik. Dan prinsipnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami sudah menyampaikan semua. Ya, dan data-data teknis kami sudah kirim ke provinsi, data kerusakannya dan kita kirim ke provinsi. Baik. Dan mereka sudah sampaikan buktinya kayak tahun kemarin ada penanganan bertahap toh. Bertahap karena jalan ini besar, biayanya besar sekali. Ini jalan kolektor, masuk dalam kategori kolektor. Dan antar provinsi, antar kabupaten, itu jalan kolektor. Fungsinya kolektor ya. Baik Nah, Bapak. kolektor, dia kalau fungsi arteri itu jalan-jalan negara ya. Jalan-jalan negara, Pejawa, Ende, Recek itu jalan negara, fungsi arteri karena dia bebas hambatan. Jadi itu saya pikir masyarakat bersabar ya. Karena di Riung itu untuk ruas itu tuh ada penanganan setiap tahun. Itu panjang ruas itu 77 km. Ya. Berkaitan dengan Riung sekitarnya sampai ke utara ke Labuan Bajo itu kan kemarin kan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pak AHY kan sudah turun ke sana tuh, ada pembangunan. Dan itu dilakukan secara bertahap. Ya. Baik. Jadi para masyarakat jangan berkecil hati atau jangan kurang hati dengan pemerintah. Pemerintah sedang berusaha untuk peningkatan pelayanan infrastruktur utama jalan itu. Ya. Kembali ke kewenangan. Iya. Kemudian saya ini lagi duduk dengan para kabit semua, Bina Marga, PSDA, semua kabit-kabit yang berurusan dengan PU-an. Ya. Jadi terima kasih ya Bapak Arifin tadi ya yang menyampaikan persoalan-persoalan itu dan ini kami akan tindak lanjuti ya. Tindak lanjuti ya masih tunggu provinsi nih. Ya. Semua kan tergantung anggaran. Tapi untuk Riung tuh Bejawa Pemariung itu apalagi di situ ada rumah sakit Pratama. Ya. Pasti akan diperhatikan ke depan. Ya. Baik Bapak. Kita tidak hanya dari provinsi, kita juga mesti koordinasi dengan provinsi untuk dapat skin pendanaan lain melalui impres mungkin. Ya. Kalau tidak, mubazir itu pelayanan ya. Itu saja. Ada hal lain? Baik Bapak. Nah, bagaimana nih sinergi antara dinas yang saat ini Bapak pimpin dengan Dinas Pariwisata dan juga pihak-pihak terkait ya dalam mendukung pengembangan Riung sebagai destinasi wisata nih Bapak? Oke. Kalau lihat dari kewenangan, tugas pokok dan fungsi kita ini kan sektor pendukung infrastruktur ya. Leadingnya itu kan leading sektornya ada di pariwisata. Yeah. Dan kita selalu melakukan koordinasi. Makanya ketika rapat-rapat staf dengan pimpinan perangkat daerah saya sampaikan, coba kamu petakan potensi wisata karena kamu ada leading sektor dan itu sudah banyak yang sifatnya lokal kita sudah buat. Ya. Tapi karena kewenangan saja ya. Kalau link kabupaten itu kita sering koordinasi, ada banyak destinasi wisata
ya kita sudah sebagai sektor pendukung kita bangun sarana pendukung utilitasnya, jalannya, air bersihnya, ya segala macam lah berkaitan dengan ini, sehingga amenitasnya, kenyamanan para pengunjung tuh bisa ada kepuasan tuh ada lah. Memang tidak sempurna tapi perlahan-lahan kita tahapi, kita sikapi. Baik Bapak. Nah, apakah ada target waktu atau roadmap untuk penyelesaian peningkatan jalan menuju Riung dalam waktu beberapa tahun ke depan, Bapak? Ya, saya pernah baca rencananya Dinas PUP Provinsi dengan RPJMD Provinsi, itu menyangkut kewenangan, terutama di jalan tuh mereka sudah mulai target, ya. Oke. Karena jalan provinsi ini itu di seluruh NTT ada sekitar 4.000 kilometer, ya. Menjadi kewenangan provinsi, ya. Kondisinya masih baru 40% dalam kategori baik, ya. Berarti ada sekitar 1.800-1.600 kilometer baik tuh, masih tinggal 2.000-an lebih. Nah, itu butuh biaya besar. Ya, kita kan fiskal kita terbatas. Baik. Ya, anggaran ini ujung-ujungnya di anggaran, ya. Karena jalan kelas kolektor, ya. Kelas kolektor tuh beda dengan jalan arteri. Itu 1 kilometer dengan lebar 4,5 sampai 6 itu di harga satuan per kilometer bisa sampai 5 sampai 6 miliar. 1 kilometer, ya. Tergantung produknya. Produknya pasti air base atau ACBC. Ya, kalau orang bilang dulu hot mix tuh. Tapi sekarang hot mix sudah berkembang, dia punya jenis-jenis penanganannya itu. Ya. Jadi itu yang terakhir kita sudah koordinasi karena kita sering rapat koordinasi dengan teman-teman di PU Provinsi. Semua kabupaten menyampaikan keluhan ini karena dalam menjadi kewenangan provinsi rata-rata rusak berat di setiap kabupaten. Kita bersyukur di Ngada ini termasuk dalam kategori baik, ya, kategori baik. Contohnya di Malanuza Mambawa itu sudah baik, ya. Tiga ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi Kabupaten Ngada, Malanuza Mambawa, Balai Panambazang itu dalam kondisi baik, ya. Makanya kemarin ada pekerjaan di Balai Panambazang, saya minta rekanan, jangan tangan di sana, buat adendum kita patching sampai ke ujung Balai Panambazang, karena lubang-lubang banyak tuh. Sama dengan Riung, kemarin kan ada penanganan sekitar 2 kilo, ya. Mudah-mudahan, ya, itu semua semangat dengan orang Kementerian PU, itu kita berkolaborasi dengan PU Provinsi, dengan UPR di sini, dan orang balai juga. Kita sudah identifikasi semua, dan kita tinggal menunggu saja. Di sini daerah sudah siapkan data teknisnya, RC-nya, readiness kriterianya, lahannya, kondisinya. Ya, kita tinggal menunggu anggaran dari pusat. Ya, itu saja. Berarti hambatannya ini adalah di biaya atau anggaran, ya. Bisa dikatakan adalah UUD nih. Ujung-ujungnya duit nih, ya, Bapak, ya. Siap. Ya. Baik Bapak, ini yang terakhir nih, ya. Apa harapan serta himbauan Bapak kepada masyarakat yang terdampak pembangunan infrastruktur jalan nih untuk pertumbuhan pariwisata dan juga ekonomi masyarakat Riung ke depannya? Baik. Riung tuh terutama taman lautnya tuh salah satu potensi yang begitu besar, ya. Dia lebih baik dari Bunaken di Manado sana. Taman laut Riung. Kita tidak perlu snorkel atau pakai selam. Kita bisa lihat dari atas memang. Ya. Itu memang surga yang selama ini tersembunyi. Dan pemerintah daerah selama ini terus memacu ke situ, ya. Memacu untuk pertama akses, ya, utilitasnya. Contohnya satu hal, kemarin kita sudah bangun rumah sakit Pratama di situ. Ya, tinggal diresmikan, nanti hari Jumat diresmikan. Itu masalah penunjang, karena itu dia pariwisata. Kalau kita ngomong pariwisata ini kan semua harus lengkap. Orang datang situ kan dia nyaman. Pertama, pariwisata dia datang dia nyaman, ya. Lingkungan nyaman, pelayanan kesehatan nyaman, itu yang paling penting. Dan daerah Pemda Ngada sudah menyiapkan itu, dan ini secara bertahap, ya. Dan kita di dinas ini, Pemda ini selalu berkoordinasi dengan kementerian terhadap potensi-potensi atau loss potensi selama ini, dan kita mau kembangkan karena ini menyangkut dengan PAD, ya tuh. Dengan PAD juga pariwisata ini termasuk kontribusi terbesar, ya. Yang kalau kita kembangkan secara baik, kita tata secara baik, aku yakinlah bahwa itu akan menjadi potensi paling besar selain hal-hal lain tambang, ya. Ya. Terus saya juga menghimbau masyarakat Riung, ya.
Kami di Dinas PU ini sering turun ke lapangan, teman-teman, sering turun ke lapangan, Iya. terutama jalan, perawatan jalan di Damija ya. Ya. Tadi juga disampaikan bahwa ada rumput di pinggir jalan, Iya. sempit jarak pandangnya terhalang ya. Iya, iya. Dan Benar. saya terus terang bahwa saya objektif ya, terutama di bagian selatan nih, itu desanya berperan, kecamatannya berperan. Saya sudah sampaikan ke desa, camat. Iya. Silakan kita bersihkan lah, jangan kita yang menggunakan jalan itu setiap hari kok. Ya, Benar. bukan berarti pemerintah lepas tangan. Mari kita kolaborasi ya. Iya. Masa itu depan rumah harus kita pemerintah yang turun, kan tidak. Iya. Itu kan tidak pas juga kan. Iya, harus bekerja sama ya, Mari kita sama-sama bekerja. Ya, karena ada berapa desa di bagian selatan nih kan desa ini selalu aktif. Kerja bakti setiap potong itu rumput di pinggir jalan. Akhirnya kita pun jarak pandang, jalan sempit, terus tambah dengan damijanya tidak terawat secara baik, ya pasti rusak lah. Apalagi akar-akar tanaman masuk sampai ke badan jalan itu dia akan tergerus ya. Iya. Tergerus. Ada butiran-butiran pas terlepas, air masuk pas dia terbongkar. Ya, untuk pemeliharaan rutin dan berkala itu OP-nya tidak ada. Ya. Biasanya tahun sebelumnya kan dulu ada OP pemeliharaan. Iya. Tapi sekarang kan kita semua ini tergantung dari kebijakan pusat ya. Dengan efisiensi kita tahu, dengan impres nomor 1 di mana efisiensi itu semua dipangkas. Sekarang kita tahu bahwa kondisi sekarang di era Pak Presiden ini kan fokusnya kemana, asal citanya kemana. Baik. Ya, kemana? Kita daerah harus ikuti itu. Ya, karena kita nih semua kan hindar transfer pusat. Baik. Apapun kita ikut dari pusat. Ya, yang ada kita kerjakan, yang ada dengan uang ada, PAD kita dengan kewenangan kita kerjakan. Intinya begini, pemerintah daerah sekarang harus menetapkan 2 standar ya, urgent, important ya. Iya. Penting, mendesak. Kalau penting tapi tidak mendesak ya kita tunda dulu. Ya, Baik. Iya. apalagi sekarang curah hujan tinggi ya, curah hujan tinggi, banyak longsor di mana-mana. Fokusnya di situ dulu kita yang sifatnya emergensi. Ya, keselamatan manusia, bonum comune itu saja. Oke. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak untuk waktunya dan juga pendengar setiap Pro 1 RRI dimanapun berada. Demikian wawancara kami ya bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ngada, Bapak Joni Dopo, terkait kondisi dan juga penanganan infrastruktur jalan dan juga menuju destinasi wisata Riung. Harapannya adalah peningkatan kualitas akses jalan ini dapat memperkuat konektivitas, kemudian juga mendukung keselamatan pengguna jalan, baik itu masyarakat lokal maupun wisatawan ya yang akan berkunjung ke destinasi wisata Pulau Riung, serta mendorong pertumbuhan pariwisata dan juga ekonomi masyarakat setempat. Terima kasih sekali lagi Bapak, salam sehat dari studio, selamat beraktivitas. Saya Joanna dan juga rekan Dev serta Ferry Soo dan juga Frankie mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dalam acara Halo RRI. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Iya, terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati. Amin. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, sekaligus ya saya Joanna dan juga rekan Dev undur pamit dari ruang dengar Anda dalam Florata pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap semangat. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.